Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nazwa Aprilia dengan NIM 2403200071. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk uh, mempelajari, saya untuk menyampaikan uh, ekonomi syariah. Jadi teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Jadi dari pembahasan tersebut kita dapat memahami bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanyalah pengelola yang diberikan amanah untuk memanfaatkannya secara benar. Oke, baik teman-teman. Jadi pada pertemuan kelima ini saya akan membahas pembahasan akan dilanjutkan pada prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana materi ini sangat penting karena di kehidupan manusia setiap hari tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi dan produksi, yang dimana manusia ini manusia akan minum, berpakaian, menggunakan kendaraan hingga membeli barang dan menggunakan jasa dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Jadi semua kegiatan tersebut itu termasuk dalam kegiatan konsumsi teman-teman. Di sisi lain, kebutuhan manusia itu yang terus bertambah menyebabkan perlunya kegiatan produksi, yang dimana produksi ini dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Perlunya kegiatan produksi ini dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti makanan, pakaian, alat transportasi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Namun Islam itu kan tidak memandang konsumsi dan produksi itu hanya sebagai aktivitas. Ekonomi dalam ekonomi syariah ini, konsumsi dan produksi itu memiliki nilai ibadah apabila dilakukan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, tidak boleh memproduksi barang yang merugikan orang lain. Ekonomi syariah ini menekankan bahwa keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi oleh karena itu seorang muslim harus memperhatikan apakah barang yang dikonsumsinya itu halal atau haram. Barang yang dikonsumsi itu halal atau haram, apakah cara memperoleh harta itu benar atau salah, dan apakah barang yang diproduksi itu memberikan manfaat atau justru membawa kerusakan gitu, teman-teman. Jadi dengan memahami materi ini kita diharapkan bahwa dapat mengetahui bagaimana konsep konsumsi dan produksi menurut Islam sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke pengertian konsumsi, yang dimana
pengertian konsumsi secara umum, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia melakukan konsumsi setiap hari. Tanpa konsumsi, manusia tidak akan dapat bertahan hidup karena manusia membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pendidikan, membutuhkan kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi barang yang dikonsumsi itu dapat berupa barang tahan lama seperti meja, kursi, motor, laptop. Barang habis pakai itu seperti makanan, minuman, sabun, dan bensin. Jadi sedangkan jasa yang dikonsumsi misalnya jasa pendidikan, jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa internet, dan jasa perbankan. Contohnya nih teman-teman, jika ada seorang siswa membeli buku pelajaran dan menggunakan internet untuk belajar, nah jadi seorang ibu membeli beras, telur, dan sayur untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan ada seorang pekerja menggunakan jasa transportasi untuk pergi bekerja. Jadi semua kegiatan tersebut atau semua contoh dari kegiatan tersebut itu termasuk kegiatan konsumsi karena bertujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya teman-teman. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi ini biasanya bertujuan untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Namun, dalam Islam, kepuasan itu bukan satu-satunya tujuan. Islam mengajarkan bahwa konsumsi juga harus membawa manfaat dan keberkahan, teman-teman. Dan yang kedua itu ada pengertian konsumsi dalam Islam. Yang dimana dalam Islam itu konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa secara halal, secara baik, dan tidak berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Islam mengatur bagaimana manusia menggunakan hartanya agar tidak salah dalam membelanjakan uang dan tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi konsumsi dalam Islam itu harus memperhatikan kehalalan barangnya, kualitas barangnya, cara memperoleh barang tersebut, terus tujuan penggunaan barangnya itu untuk apa, dampak terhadap kehidupan kita sehari-hari itu apa. Jadi Islam itu melarang konsumsi yang berlebihan, teman-teman. Selain berlebihan, Islam juga melarang konsumsi yang mubazir, mengandung unsur yang haram, membahayakan tubuh dan akal, menimbulkan kesombongan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan." Quran surah Ar-Ra'd ayat 31. Di mana ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pola hidup sederhana dan seimbang. Selanjutnya itu yang ketiga ada tujuan konsumsi dalam Islam, yang dimana tujuan pertamanya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan utama konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan manusia agar dapat hidup dengan layak. Jadi kebutuhan manusia itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal,
pendidikan, kesehatan. Contohnya nih teman-teman, ada seorang mahasiswa membeli tas dan sepatu untuk digunakan kuliah agar dapat beraktivitas dengan nyaman. Dan ada juga contoh lainnya yaitu keluarga membelikan kipas angin atau pendingin ruangan agar rumah terasa beristirahat dengan baik. Dan yang B itu ada menjaga kesehatan tubuh, di mana tubuh manusia ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dijaga kesehatannya. Karena itu konsumsi dalam Islam ini harus memperhatikan gizi dan kesehatan juga teman-teman. Contohnya mengkonsumsi makanan bergizi, minum air pun yang cukup, mengurangi makanan yang terlalu banyak mengandung gula atau minyak. Contoh lainnya juga ada teman-teman, seseorang memilih membawa bekal makanan sehat dari rumahnya dibanding dia terlalu sering membeli makanan instan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya soal rasa teman-teman, soal rasa enak, tetapi juga manfaat bagi tubuh kita itu apa. Dan yang C itu ada mendukung pelaksanaan ibadah, di mana mendukung pelaksanaan ibadah itu adalah mengkonsumsi juga itu bertujuan untuk membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik. Contohnya membeli pakaian yang sopan untuk sholat, membeli Al-Quran dan buku agama, menggunakan listrik untuk belajar mengaji di malam hari. Contoh lainnya juga ada orang tua membelikan sepeda untuk anaknya agar lebih mudah pergi ke sekolah dan mengaji. Jadi kegiatan tersebut itu termasuk konsumsi yang bernilai ibadah karena mendukung kebaikan ya teman-teman. Dan yang D itu ada menjaga martabat dan kehormatan, yang dimana Islam mengajarkan bahwa umatnya untuk hidup layak dan mengajak menjaga harga diri. Contohnya itu seseorang membeli pakaian yang bersih dan rapi untuk bekerja agar terlihat sopan dan profesional. Namun Islam melarang membeli barang mahal hanya demi pamer atau mencari pengakuan orang lain. Selanjutnya kita masuk yang B teman-teman. Yang B itu ada konsumsi dalam ekonomi syariah. Setelah kita masuk ke yang A, pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah, kita masuk ke yang ke B, konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang dimana dalam ekonomi syariah ini konsumsi dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islam. Seorang muslim tidak boleh hanya mengikuti bahwa nafsu dalam membelanjakan harta. Konsumsi harus memperhatikan halal dan haramnya, kebutuhan dan manfaatnya, kepentingan sosial, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Baik, yang pertama itu ada prinsip halal, yang dimana barang dan jasa itu dikonsumsi harus halal menurut syariat Islam. Halal berarti tidak dilarang agama, aman digunakan, tidak merusak tubuh, dan diperoleh dengan cara yang benar. Contohnya itu kita membeli makanan dengan label yang halal. Terus kita menggunakan produk usaha yang jujur, kita mengkonsumsi minuman yang sehat. Sebaliknya Islam melarang minuman yang keras, narkoba,
terus barang hasil pencurian, produk penipuan. Walaupun suatu makanan terlihat enak dan mahal, tapi jika berasal dari bahan haram, maka tidak boleh dikonsumsi, teman-teman. Misalnya, seorang membeli makanan dari hasil uang mencuri. Jadi dalam Islam tindakan tersebut itu salah karena baik barang maupun cara memperolehnya itu tidak halal, teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip thayyib. Kita masuk ke yang kedua, teman-teman, yaitu ada prinsip thayyib. Artinya itu baik dan berkualitas, dimana Islam tidak hanya memerintahkan mengonsumsi yang halal, tapi juga yang baik dan menyehatkan, teman-teman. Barang yang dikonsumsi itu seharusnya bersih, aman, tidak membahayakan, berkualitas baik. Contohnya, saat kita memilih buah dan sayur yang segar, pastikan kita akan memeriksa tanggal kadaluarsanya kapan, dan kita akan lihat buahnya itu ada kerusakan atau tidak. Kita menggunakan obat sesuai dengan aturan dokter. Contoh lainnya, seseorang ngurangin minuman bersoda dan menggantinya dengan jus buah alami agar lebih sehat. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam itu sangat memperhatikan kesehatan manusia. Dan yang ketiga itu ada prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan ini merupakan Islam melarang perilaku berlebihan atau boros, teman-teman. Boros berarti menggunakan harta secara tidak bijak dan melebihi kebutuhan. Contohnya itu membeli pakaian terlalu banyak padahal masih banyak yang layak pakai, membeli makanan dalam jumlah yang besar tapi akhirnya dibuang, akhirnya tidak dimakan, jadi mubazir, teman-teman. Menghasilkan uang hanya untuk mengikuti tren media sosial standar TikTok gitu, teman-teman. Ada juga contoh lainnya, seorang pelajar tetap menggunakan tas sekolah lama yang masih bagus daripada membeli tas baru hanya karena modal terbaru sedangkan yang sedang populer. Jadi kesederhanaan itu membuat seseorang lebih menghargai harta dan tidak mudah terjebak gaya hidup berlebihan. Yang keempat itu ada prinsip keseimbangan, yang dimana Islam mengajarkan bahwa keseimbangan antara lain yaitu ada kebutuhan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan sosial, pengeluaran dan tabungan. Contohnya itu seseorang membagi penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangga, tabungan pendidikan, sedekah, dana darurat. Adapun contoh lainnya, teman-teman, keluarga tidak hanya membeli hiburan, tetapi juga menyisihkan uang untuk kesehatan dan pendidikan anak, membeli tiket untuk hiburan. Contoh lainnya itu keluarga tidak hanya membeli tiket untuk hiburan aja, teman-teman, untuk liburan, tapi juga menyisihkan sedikit uangnya untuk kesehatan dan pendidikan anaknya. Dengan keseimbangan ini, kehidupan menjadi lebih teratur dan tidak berlebihan.
Dan yang kelima itu ada prinsip tanggung jawab, yang dimana setiap harta yang digunakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manusia harus berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Contohnya, tidak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online, tidak memakai uang hasil usaha untuk kegiatan maksiat, tidak memakai uang hasil usaha untuk untuk kepentingan pribadi, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan contoh lainnya juga ada, yaitu orang tua mengajarkan anaknya agar mematikan lampu dan air jika tidak digunakan supaya tidak boros. Jadi hal kecil seperti ini aja termasuk bentuk tanggung jawab dalam penggunaan harta, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke yang C, masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang dimana yang pertama itu ada pengertian masalahnya. Masalah ini berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi dalam ekonomi syariah, konsumsi dianggap baik apabila memberikan manfaat, apabila tidak merusak, apabila membantu kehidupan manusia, dan apabila mendatangkan keberkahan. Jadi artinya ukuran konsumsi bukan hanya senang ataupun puas, tetapi juga harus bermanfaat, teman-teman. Dan yang kedua itu ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di mana Islam juga mengajarkan bahwa manusia berpikir panjang sebelum membeli atau menggunakan sesuatu. Contohnya, seseorang memilih membuat mesin jahit untuk membuka usaha kecil di rumahnya dibandingkan untuk menghabiskan uang untuk hiburan yang tidak bermanfaat, teman-teman. Jadi contoh lainnya itu ada mahasiswa membeli paket internet untuk belajar online dan mencari materi kuliah. Jadi bukan hanya untuk bermain sepanjang hari, teman-teman. Jadi konsumsi seperti itu lebih membawa manfaat jangka panjang. Yang ketiga itu ada ciri-ciri konsumsi yang mengandung masalah. Yang pertama itu ada memberikan manfaat nyata, di mana barang yang dikonsumsi benar-benar membantu kehidupan manusia. Contohnya, membeli sepeda untuk pergi ke sekolah sehingga lebih hemat biaya transportasi. Tidak membahayakan diri sendiri, konsumsi tidak merusak kesehatan fisik maupun mental. Contohnya, menghindari rokok dan zat berbahaya demi menjaga kesehatan tubuh. Jadi membantu menguntungkan kualitas hidup, konsumsi membantu manusia berkembang menjadi lebih baik. Contohnya, mengikuti penelitian keterampilan memasak agar dapat membuka usaha kuliner, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada tidak merugikan orang lain. Konsumsi tidak mengganggu atau merusak kehidupan masyarakat. Misalnya, menggunakan pengeras suara secukupnya agar tidak mengganggu tetangga. Selanjutnya yang D itu ada produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia,
yang dimana produksi dapat berupa menghasilkan barang baru, mengubah bahan mentah, mengolah bahan mentah, menambah nilai guna barang. Contohnya, pengrajin bambu membuat keranjang penjahit, membuat seragam sekolah. Peternak menghasilkan susu sapi, tukang roti membuat roti dan kue. Jadi produksi sangat penting karena tanpa produksi kebutuhan manusia itu tidak dapat dipenuhi, teman-teman. Yang kedua itu ada produksi dalam Islam. Jadi dalam Islam produksi bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga bentuk ibadah dan pengabdian kepada masyarakat. Produsen harus memastikan apakah barang yang diproduksi itu halal, proses produksinya apakah jujur, tidak merusak lingkungan, apakah tidak menipu konsumen, apakah tidak mengeksploitasi pekerja. Dan yang ketiga itu ada prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana ada produksi barang halal. Barang yang diproduksi harus halal dan baik. Contohnya, pengusaha makanan menggunakan bahan yang bersih dan tidak memakai zat berbahaya. Yang kedua, yang B itu ada kejujuran dalam produksi, yang mana produksi harus jujur mengenai kualitas dan ukuran barang. Contohnya itu penjual beras tidak mencampurkan beras yang kualitasnya bagus dengan beras yang kualitasnya rusak, teman-teman. Contoh lainnya juga ada penjual pakaian menjelaskan bahwa jika barang yang dimiliki itu cacat, kecil kepada pembeli. Jika ada penjual pakaian menjelaskan ke pembeli jika barang itu ada memiliki cacat kecil kepada pembeli. Terus yang C itu ada keadilan terhadap pekerja, yang dimana Islam mengajarkan agar pekerja mendapatkan haknya secara adil. Contohnya, pemilik usaha harus membayar gaji tepat waktu dan menyediakan tempat kerja yang aman. Yang D itu menjaga lingkungan. Kegiatan produksi ini tidak boleh menyebabkan kerusakan alam. Usaha laundry misalnya mengolah limbah air sebelum dibuang ke sungai. Contoh lainnya juga ada, yaitu ada petani menggunakan pupuk secukupnya agar tahan lama dan tidak rusak. Yang keempat itu ada tujuan produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana memenuhi kebutuhan manusia. Produksi dilakukan agar masyarakat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Membuka lapangan pekerjaan. Produksi membantu mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan produksi ini membantu ekonomi keluarga masyarakat. Selanjutnya yang kita masuk ke teman-teman, yaitu ada hubungan konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana konsumsi dan produksi saling berhubungan erat, teman-teman. Jika masyarakat mengkonsumsi barang halal dan berkualitas, maka produsen juga akan terdorong untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Sebaliknya, jika masyarakat lebih banyak membeli barang yang merugikan, maka produksi barang itu tidak baik, juga akan tidak baik, yang tidak baik dan akan meningkat, teman-teman. Contohnya, jika masyarakat itu lebih memilih produk ramah lingkungan,
maka produsen akan terdorong membuat produk yang tidak merusak alam. Contoh lain juga ada. Jadi jika masyarakat lebih menyukai makanan sehat, maka usaha-usaha makanan sehat akan berkembang lebih cepat, berkembang lebih banyak. Karena itu konsumen dan produsen sama-sama memiliki tanggung jawab dan menciptakan ekonomi yang sehat dan sesuai syariat Islam, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke yang F, ada hikmah memahami konsumsi dan produksi dalam Islam. Jadi memahami prinsip konsumsi dan produksi dalam Islam ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Islam bukan hanya Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi ini bukan hanya untuk mencari keuntungan aja atau memenuhi keinginan pribadi, tetapi juga harus membawa manfaat bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan bagi lingkungan sekitar, teman-teman. Jadi dengan memahami konsep konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah ini, seseorang akan lebih bijak dalam menggunakan harta serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya, teman-teman. Berikut penjelasan Oke, baik teman-teman. Jadi kita akan masuk ke yang pertama, yaitu ada membiasakan hidup hemat dan sederhana. Yang dimana Islam itu mengajarkan utamanya untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Sikap sederhana itu membuat seseorang lebih mampu, teman-teman, mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginannya. Jadi orang yang memahami prinsip konsumsi dalam Islam itu tidak akan mudah membeli barang hanya karena mengikuti tren atau gengsi, teman-teman. Ia akan mempertimbangkan manfaat barang tersebut sebelum membelinya. Contohnya, misalnya ada seseorang mahasiswa memilih membeli buku kuliah yang benar-benar dia butuhkan daripada dia harus menghabiskan uangnya itu untuk membeli barang bermerek yang kurang penting, teman-teman. Dan ada contoh lainnya juga, ada seseorang tetap menggunakan sepatu yang masih layak dipakai daripada dia harus membeli model baru setiap bulannya hanya karena ingin mengikuti mode, mengikuti tren. Jadi sikap hidup sederhana itu sangat membantu seseorang untuk mengatur keuangan dengan lebih baik dan menghindari adanya pemborosan, teman-teman. Yang kedua itu ada menghindari perilaku boros dan mubazir. Maksudnya itu dalam Islam pemborosan itu sangat tidak disukai karena termasuk perbuatan yang sia-sia, teman-teman. Jadi orang yang boros biasanya menggunakan harta tanpa perhitungan dan sering membeli sesuatu itu melebihi kebutuhan. Jadi dengan memahami prinsip konsumsi dalam Islam, seseorang akan belajar menggunakan harta secara bijak dan tidak menghambur-hamburkan uang. Contohnya, ketika menghadiri acara makan bersama, seseorang mengambil makanan secukupnya agar tidak banyak makanan yang terbuang. Contoh lainnya itu ada keluarga mematikan lampu
kipas angin atau televisi ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik, teman-teman. Walaupun terlihat sederhana, tapi kebiasaan ini menunjukkan bahwa sikap tanggung jawab dalam menggunakan nikmat dari yang dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan, teman-teman. Selanjutnya itu yang ketiga ada menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam menggunakan harta. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki, manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini manusia harus berhati-hati dalam menggunakan uang dan tidak memanfaatkannya untuk hal yang merugikan, teman-teman. Seseorang yang memahami prinsip ekonomi syariah akan lebih berpikir bahwa sebelum membelanjakan uangnya. Contohnya, setiap pelajar menggunakan uang saku dari orang tuanya untuk membeli perlengkapan sekolah dan kebutuhan belajar. Jadi bukan untuk bermain judi, teman-teman, atau membeli barang yang tidak bermanfaat. Contoh lainnya itu seseorang bekerja tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kesempatan untuk kepentingan pribadi secara berlebihan, karena menyadari bahwa hal tersebut itu termasuk amanah. Dan sikap tanggung jawab ini membuat seseorang lebih disiplin dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu ada menjaga kesehatan melalui konsumsi yang baik, di mana Islam mengajarkan bahwa umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta baik bagi kesehatan. Jadi dengan memahami prinsip konsumsi syariah ini, seseorang akan lebih peduli terhadap kesehatan tubuhnya. Tubuh yang sehat sangat penting karena membantu manusia beraktivitas, belajar, bekerja, dan beribadah dengan baik. Contohnya, seseorang mulai mengurangi makanan cepat saji dan memperbanyak konsumsi buah, sayur, serta air putih agar tubuhnya itu tetap sehat, teman-teman. Dan ada contoh lainnya. Ada remaja lebih memilih berolahraga dan menjaga pola makannya daripada terlalu sering mengkonsumsi minuman manis atau makanan yang instan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam bukan hanya soal kenyang, tapi juga menjaga kesehatan dan kualitas hidup, teman-teman. Selanjutnya ada yang kelima. Yang kelima itu mendorong produsen untuk berlaku jujur dan adil. Jadi dalam ekonomi syariah ini produsen tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi mereka juga harus memperhatikan kejujuran atau kualitas barang dan hak konsumen. Jadi dengan memahami prinsip produksi ini dalam Islam, pelaku usaha akan lebih sadar bahwa usaha yang baik adalah usaha yang dilakukan secara jujur dan tidak merugikan orang lain. Gitu, teman-teman. Contohnya ada seorang penjual buah tidak mencampurkan buah segar dengan buah busuk hanya agar dagangannya cepat laku. Contoh lainnya,
Pemilik usaha menjelaskan bahwa kondisi barang secara jujur kepada pembeli, di mana misalnya memberitahu jika ada sedikit cacat pada produk tersebut. Jadi kejujuran dalam produksi perdagangan ini akan menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga usaha dapat berjalan lebih baik dalam jangka panjang, teman-teman. Dan yang keenam itu ada membantu menciptakan keadilan ekonomi, di mana dalam ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jadi konsumsi dan produksi yang sesuai syariat membantu mengurangi kesenjangan sosial serta mencegah penindasan ekonomi. Produsen tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan dengan cara menipu atau memanfaatkan kesulitan orang lain. Contohnya, pedagang tidak menaikkan harga barang secara tidak wajar ketika terjadi bencana atau kelangkaan barang. Jadi contoh lainnya itu ada pemilik usaha memberikan upah yang layak kepada pekerja sesuai dengan hasil kerja mereka. Dengan adanya keadilan ini, hubungan antara masyarakat menjadi lebih menjadi lebih harmonis dan saling menguntungkan. Yang ketujuh itu ada menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga alam dan tidak membuat kerusakan di bumi. Karena apa? Kenapa? Karena kegiatan produksi ini dan konsumsi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Seseorang yang memahami ekonomi, dia akan lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber daya alam, teman-teman. Contohnya, masyarakat mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Contohnya, pengusaha mengolah limbah produksi dengan baik agar tidak mencemari sungai dan merusak lingkungan sekitar. Jadi menjaga lingkungan ini berarti menjaga kehidupan manusia sekarang dan generasi yang akan datang, teman-teman. Yang kedelapan itu ada membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi kegiatan produksi yang baik dapat membuka lapangan kerja dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sementara konsumsi yang bijak membantu kestabilan ekonomi keluarga, dan jika produsen dan konsumen sama-sama menjalankan prinsip syariah, maka perekonomian masyarakat akan menjadi lebih sehat dan seimbang, teman-teman. Contohnya, usaha kecil seperti toko roti, usaha jahit, atau pertanian dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Contoh lainnya itu masyarakat membeli produk lokal dari usaha kecil sehingga membantu perkembangan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa
aktivitas ekonomi dapat memberikan manfaat luas jika dilakukan dengan benar, teman-teman. Yang ke-9 itu ada mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, yang dimana dalam Islam keberkahan lebih penting daripada sekadar banyaknya harta. Harta yang halal dan digunakan dengan benar akan membawa ketenangan hidup. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara haram sering kali tidak membawa kebahagiaan, teman-teman. Contohnya, pedagang yang jujur mungkin memperoleh keuntungan sedikit demi sedikit, tetapi usahanya dipercaya pelanggan dan bertahan lama. Contoh lainnya, keluarga yang menggunakan penghasilan halal untuk kebutuhan sehari-hari biasanya merasa lebih tenang dan cukup walaupun hidupnya sederhana. Jadi keberkahan itu yang menjadi tujuan utama dalam kegiatan ekonomi syariah, teman-teman. Yang ke-10 itu ada menjadikan kegiatan ekonomi bernilai ibadah. Jadi dalam ekonomi Islam, konsumsi dan produksi bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan baik, dengan niat baik dan sesuai dengan syariat, teman-teman. Jadi bekerja itu berdagang, membeli kebutuhan, hingga membantu orang lain dapat menjadi amal kebaikan apabila dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab, teman-teman. Contoh lainnya itu adalah seorang pengusaha membuka usaha dengan tujuan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Jadi dengan niat yang baik dan cara yang benar, aktivitas ekonomi sehari-hari dapat menjadi alasan atau jalan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adapun kesimpulan hikmah konsumsi dan produksi dalam Islam, teman-teman. Jadi dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prinsip konsumsi dan produksi dalam Islam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Islam mengajarkan agar manusia hidup sederhana, menggunakan harta secara bijak, berlaku jujur dalam usaha, peduli terhadap sesama, menjaga lingkungan, dan mengutamakan kehalalan dan keberkahan. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kegiatan ekonomi tidak hanya membantu keuntungan materi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih adil, sehat, harmonis, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik teman-teman, mungkin pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.